Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ardiansa dari kelas Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023 dengan tiga digit nih akhir 023. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas praktikum mata kuliah Sistem Kendali Elektrik, yaitu pada praktikum kali ini ialah kontrol motor DC dan interface yang menggunakan basis program Python. Yaitu nanti kontrol motor ini forward maupun reverse speednya itu diatur menggunakan UI dari Pythonnya sendiri. Nah, pengaturan UI, pengaturan kecepatannya sendiri menggunakan slider, yaitu kita bisa atur kecepatan itu menggunakan slider nantinya. Nah, kita akan bahas mengenai apa itu text editor, apa itu platform I/O. Nah, kita akan bahas itu, kita akan mengulik dan bagaimana cara menerapkan programnya serta instalasi. Nah, next kita akan bahas tentang editor AI. Nah, editor AI sendiri ini kita menggunakan VS Code atau Visual Studio Code. Nah, diantara itu Visual Studio Code ini adalah editor kode sumber gratis dari buatan Microsoft yang sangat populer ya. Visual Studio Code ini ringan, cepat, dan dapat diperluas dengan ribuan ekstensi untuk mendukung hampir semua bahasa pemrograman, yaitu diantara ada Python, C++, JavaScript, PHP, HTML, dan lain-lain. Nah, aspek AI-nya ini ada di pada bagian tab samping kanan itu adalah Copilot, yaitu alat bantu untuk membuat program nantinya. Nah, jadi VS Code ini dapat diintegrasikan dengan tools kecerdasan buatan yang bisa dibilang canggih ya. Contoh paling populernya itu GitHub Copilot. GitHub Copilot ini merupakan pendamping dari programmer yang berbasis AI atau Artificial Intelligence. Saat kita itu mengetik kode atau menulis komentar, misal kita mau membuat fungsi untuk membaca sensor ya. Jadi Copilot ini akan secara otomatis menyarankan dan menuliskan seluruh blok kode untuk kita. Ini seperti auto complete super cerdas yang memahami konteks program. Nah, jadi editor AI itu VS Code yang telah ditingkatkan dengan kemampuan artificial intelligence seperti Copilot untuk membantu kita itu menulis code lebih cepat dan menemukan kesalahan serta belajar sintaks baru. Nah, kita next. Nah, di sini ada platform I/O. Nah, apa sih itu dari platform I/O? Jadi itu platform I/O adalah ekosistem lengkap yang digunakan untuk pengembangan embedded system. Di antara itu pemrograman microcontroller seperti Arduino, ESP32, STM32, dan lain-lain. Raspberry Pi, Orange Pi itu juga bisa. Nah, mengapa sih kita itu menggunakan platform I/O? Kan biasanya tuh Arduino IDE bisa ya. Nah, jadi tuh diantaranya itu ada library manajemen cerdas. PAO memiliki sistem manajemen library yang jauh lebih baik. Nah, dari platform I/O ini sendiri dapat secara otomatis menemukan dan menginstal library yang tepat untuk proyek yang kita buat seperti itu. Nah, yang kedua itu ada multi platform yang bisa mengerjakan proyek untuk papan atau microcontroller yang berbeda. Misal yaitu contohnya ada Arduino Uno dan ESP32 dalam satu workspace yang sama atau area kerja yang sama. Yang ketiga itu adalah ada autocomplete. Kan berjalannya itu di dalam Visual Studio Code ya. Nah, kita itu mendapatkan autocomplete kode C++ atau bahasa C yang canggih yang tidak ada di Arduino IDE standarnya. Nah, yang keempat itu ada debugging. PAO mendukung on-chip debug, memungkinkan kita itu untuk menjalankan kode baris per baris di microcontroller untuk mencari bug atau kesalahan.
Yang kelima sendiri itu adalah project base. Setiap proyek yang terisolasi dengan konfigurasi dan library-nya sendiri. Melalui file platform I/O ini membuatnya lebih rapi dan mudah dibagikan. Nah, jadi itu singkatnya platform I/O adalah Arduino IDE yang naik standar ya, berjalan di dalam editor Visual Studio Code dan didukung oleh fitur-fitur yang canggih seperti itu. Nah, kita bisa install sebentar. Kita bisa install ya. Visual Studio Code ini tuh ada di codevisualstudio.com. Jadi tuh kita bisa connect di sini. Nah, di sini kita bisa ambil nih. Kita bisa download. Nah, dari download Visual Studio Code ini kita samain dengan device yang kita pakai. Kita memakai Windows 10 atau Windows 11. Nanti mau installernya menggunakan apa? Kita semisal kita nih memakai Debian atau Ubuntu itu juga bisa, atau MacBook ya, kita juga bisa. Tinggal di download saja seperti ini. Nah, tunggu sampai downloadan ini selesai dan akan muncul. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita muncul, berhubung saya sudah mendownload, kita close saja. Nah, nanti ketika download itu sudah selesai, kita langsung install. Sesuaikan sebelum kita ngerunning Visual Studio Code itu, kita harus mendownload yang namanya extension dari Python. Nah, jadi itu extension dari Python sendiri tuh ada sendiri. Nah, kita bisa download di sini. Nah, kita sesuaikan Python berapa sih yang mau kita install itu. Di antaranya kan ada Python 9, Python 8, dan 10 seperti itu. Nah, kita sesuaikan lah. Nah, kita bisa download. Mana ini? Nah, biasanya di sini installer MSIP. Nah, akan download seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan install seperti biasa. Jangan lupa waktu saat penginstalan, ketika ada menu pilihan add to pad, nah itu kita harus centang, karena itu akan otomatis menaruh pad dari environment system itu secara otomatis seperti itu. Nah, kita akan lihat nih dalamnya dari Visual Studio Code itu seperti apa. Nah, diantaranya itu seperti ini ya. Di sini file untuk memuat beberapa folder atau file, menambah file baru dan sebagainya. Nah, kita bisa itu juga. Ini ada menu dari selection, ada view, go, run, terminal. Nah, terminal ini juga banyak ya. Kita bisa new terminal. Di sini pada terminal di sini ketika kita itu mendapatkan error, di sini akan muncul dari problem. Nah, ketika program kita berjalan, kita akan menemukan status di sini itu seperti apa, atau bahkan ketika kita melakukan debug di sini akan muncul screen seperti apa. Nah, ini terminal ya. Terminal ini digunakan untuk kita bisa meran langsung program, atau kita bisa memasukkan folder. Semisal nih, ini saya contohkan. Jadi ini saya kembalikan lagi ya. Nah, kita mau masuk nih ke folder tugas SPI kita. Jadi cd SPI 10. Nah, seperti ini. Misal di run Python seperti ini. Python terus motor control.p. Nah, kenapa ini nggak bisa ya, karena ini belum bukan. Jadi kita bisa run dari sini. Nah, tapi ini nanti saja kita. Nah,
kita itu harus menginstal beberapa extension di dalam Visual Studio Code sendiri ya. Di antara itu ada extension Python. Nah, Python debug juga boleh, yang ini wajib, ini harus kita install. Lalu kita install extension dari Platform.io. Nah, di sini berhubung saya sudah install, di sini saya sudah terinstall ya. Cuma pilihannya uninstall dan disable. Nah, nanti di sini ada diinstal, itu diinstal saja. Nah, dalam Platform.io itu aja seperti ini ya teman-teman. Nah, di antaranya ada create new project atau folder seperti itu. Nah, di sini ada beberapa nanti seperti pemilihan port, terus serial monitor, compiler, upload program, dan lain sebagainya. Dari proyek praktikum kita yang buat itu, kita membuat kontrol motor DC menggunakan UI Python. Nah, jadi kita akan run. Nah, seperti ini. Nah, ini gambaran dari GUI yang untuk mengontrol motor DC. Di antaranya itu ada tersedia beberapa menu, yaitu slider kiri ini untuk reverse, slider kanan untuk forward. Nah, kita bisa memilih kita mau forward atau mau reverse atau mau stop. Nah, kenapa kok di sini muncul motor not connected? Karena kita tidak terhubung langsung dengan port Arduino. Nah, di sini statusnya ready karena kita langsung buka GUI-nya. Nah, nanti slidernya kita bisa sesuai ini. Kita mau speed berapa? Ini programnya diatur dari speed 0 sampai ke 255. Yang reverse juga sama seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas nih terkait praktikum yang kita jalankan. Sama seperti ini ya, kita mengatur ini kan reverse ya. Nah, reverse-nya kita bisa atur nih BBM-nya berapa, terus maksimal speednya berapa dengan slider kanan atau kiri. Ketika kita memencet stop, motor itu akan stop secara otomatis seperti itu. Nah, kita bisa play lagi. Nah, ini percobaan dari forward tadi. Dari menu forward sendiri atau reverse sendiri, kita tersedia dari beberapa speed, yaitu ada 125, 255, atau 0 seperti itu. Jadi kita juga bisa mengatur step by step atau penaikan satu, jadi itu 100, 101, 100, 102, 103 seperti itu secara bertahap. Nah, demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun penjelasan yang kurang tepat, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.